Presiden ke-7 Jokowi mendukung penuh agar DPR kembali membahas RUU perampasan aset. Jokowi mengatakan selama ia menjabat sebagai presiden, dirinya sudah 3 kali mendorong DPR untuk membahas RUU perampasan aset. Menurut Jokowi, RUU perampasan aset sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 12 September. Jokowi mengatakan pada 2023 lalu pemerintah telah mengirimkan surat kepada DPR untuk segera membahas RUU perampasan aset. Namun saat itu fraksi-fraksi di DPR belum menindaklanjuti surat tersebut. Jokowi menilai belum adanya kemajuan dalam pembahasan RUU perampasan aset disebabkan karena kurangnya kesepakatan antara fraksi-fraksi di DPR. Jokowi menekankan pentingnya pembahasan RUU perampasan aset untuk memenuhi harapan publik. Pendapatnya gimana, Pak? Saya mendukung penuh dibahasnya kembali rancangan undang-undang perampasan aset. Ini penting sekali dalam rangka pemberantasan korupsi. Sangat penting. Dan itu sudah, seingat saya sudah 3 kali kami mendorong agar RUU perampasan aset ini pada saat itu segera dibahas di DPR, dan di tahun 2023 bulan Juni kita juga mengirimkan surat ke DPR untuk segera RUU perampasan aset itu dibahas di DPR. Tapi memang fraksi-fraksi di sana belum menindaklanjutinya saat itu. Kendalanya apa, Pak, waktu itu, Pak? Keterangannya seperti apa, kendala kenapa tidak dibahas saat itu, Pak? Ya, fraksi-fraksi mungkin belum ada kesepakatan, dan kesepakatan itu memang biasanya kan atas perintah ketua-ketua partai. Berarti kalau untuk menanggapi yang kali ini berarti Pak Jokowi apresiasi sekali jika untuk langkah sekarang. Ya, saya kira sangat bagus kalau RUU perampasan aset segera dibahas, dan itu juga menjawab keinginan publik, keinginan luas publik untuk segera diselesaikan RUU perampasan aset. Urgensinya apa sih, Pak, untuk RUU perampasan aset itu disahkan? Pemberantasan korupsi. Kalau nanti selesai, yang korupsi itu bisa hartanya dirampas. Yang Pak Prabowo mereshuffle 5 menterinya itu tanggapannya seperti apa, Pak? Itu kan beberapa di antaranya kan ada spekulasi di masyarakat bahwa itu adalah orangnya Pak Jokowi. Seperti apa, Pak? Reshuffle kabinet, reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden, kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau Bu Mulyani itu kan sempat 2 periode jadi menterinya Pak Jokowi. Sekarang diganti, optimisme Pak Jokowi dengan penggantinya seperti apa, Pak Purbo? Bagus, saya kenal baik dengan Pak Purbo, sangat bagus, dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik, kemudian dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguasai. Artinya pasar bisa Presiden ke-7 Jokowi mendukung penuh agar DPR kembali membahas RUU perampasan aset. Jokowi mengatakan selama ia menjabat sebagai presiden, dirinya sudah 3 kali mendorong DPR untuk membahas RUU perampasan aset. Menurut Jokowi, RUU perampasan aset sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 12 September. Jokowi mengatakan pada 2023 lalu pemerintah telah mengirimkan surat kepada DPR untuk segera membahas RUU perampasan aset. Namun saat itu fraksi-fraksi di DPR belum menindaklanjuti surat tersebut. Jokowi menilai belum adanya kemajuan dalam pembahasan RUU perampasan aset disebabkan karena kurangnya kesepakatan antara fraksi-fraksi di DPR. Jokowi menekankan pentingnya pembahasan RUU perampasan aset untuk memenuhi harapan publik. Pendapatnya gimana, Pak? Saya mendukung penuh dibahasnya kembali rancangan undang-undang perampasan aset. Ini penting sekali dalam rangka pemberantasan korupsi. Sangat penting. Dan itu sudah, seingat saya sudah 3 kali kami mendorong agar RUU perampasan aset ini pada saat itu segera dibahas di DPR, dan di tahun 2023 bulan Juni kita juga mengirimkan surat ke DPR untuk segera RUU perampasan aset itu dibahas di DPR. Tapi memang fraksi-fraksi di sana belum menindaklanjutinya saat itu. Kendalanya apa, Pak, waktu itu, Pak? Keterangannya seperti apa, kendala kenapa tidak dibahas saat itu, Pak? Ya, fraksi-fraksi mungkin belum ada kesepakatan, dan kesepakatan itu memang biasanya kan atas perintah ketua-ketua partai. Berarti kalau untuk menanggapi yang kali ini berarti Pak Jokowi apresiasi sekali nih kalau untuk langkah sekarang. Iya, saya kira sangat bagus kalau RUU perampasan aset segera dibahas. Dan itu juga menjawab keinginan publik, keinginan luas publik untuk segera diselesaikan RUU perampasan aset. Urgensinya apa sih, Pak, untuk RUU perampasan aset disahkan? Pemberantasan korupsi. Kalau nanti selesai yang korupsi itu bisa hartanya dirampas. Yang Pak Prabowo mereshuffle 5 menterinya itu tanggapannya seperti apa, Pak? Itu kan beberapa di antaranya kan ada spekulasi di masyarakat bahwa itu adalah orangnya Pak Jokowi. Seperti apa, Pak? Reshuffle kabinet, reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau Bu Mulyani itu kan sempat 2 periode jadi menterinya Pak Jokowi. Sekarang diganti. Optimisme Pak Jokowi dengan penggantinya seperti apa, Pak Mulyani? Bagus. Saya kenal baik dengan Pak Mulyani. Sangat bagus, dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik, kemudian dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguasai. Artinya pasar bisa Dan ketujuh, Jokowi mendukung penuh agar DPR kembali membahas RUU perampasan aset. Jokowi mengatakan selama ia menjabat sebagai presiden, dirinya sudah 3 kali mendorong DPR untuk membahas RUU perampasan aset. Menurut Jokowi, RUU perampasan aset sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 12 September. Jokowi mengatakan pada 2023 lalu pemerintah telah mengirimkan surat kepada DPR untuk segera membahas RUU perampasan aset. Namun saat itu fraksi-fraksi di DPR belum menindaklanjuti surat tersebut. Jokowi menilai belum adanya kemajuan dalam pembahasan RUU perampasan aset disebabkan karena kurangnya kesepakatan antara fraksi-fraksi di DPR.
Jokowi menekankan pentingnya pembahasan RUU perampasan aset untuk memenuhi harapan publik. Pendapatnya gimana Pak? Saya mendukung penuh dibahasnya kembali rancangan undang-undang perampasan aset. Karena ini penting sekali dalam rangka pemberantasan korupsi. Sangat penting. Dan itu sudah, seingat saya sudah 3 kali kami mendorong agar RUU perampasan aset ini pada saat itu segera dibahas di DPR, dan di tahun 2023 bulan Juni kita juga mengirimkan surat ke DPR untuk segera RUU perampasan aset itu dibahas di DPR. Tapi memang fraksi-fraksi di sana belum menindaklanjutinya saat itu. Kendalanya apa Pak waktu itu Pak? Keterangannya seperti apa, kendala kenapa tidak dibahas saat itu Pak? Ya, fraksi-fraksi mungkin belum ada kesepakatan. Dan kesepakatan itu memang biasanya kan atas perintah ketua-ketua partai. Berarti kalau untuk menanggapi yang kali ini berarti Pak Jokowi apresiasi sekali nih kalau untuk langkah sekarang. Iya, saya kira sangat bagus kalau RUU perampasan aset segera dibahas. Dan itu juga menjawab keinginan publik, keinginan luas publik untuk segera diselesaikan RUU perampasan aset. Urgensinya apa sih Pak untuk perampasan aset itu disahkan? Pemberantasan korupsi. Kalau nanti selesai yang korupsi itu bisa hartanya dirampas. Yang Pak Prabowo mereshuffle 5 menterinya itu tanggapannya seperti apa Pak? Itu kan beberapa di antaranya kan ada spekulasi di masyarakat bahwa itu adalah orangnya Pak Jokowi. Seperti apa Pak? Reshuffle kabinet, reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau Bu Mulyani itu kan sempat 2 periode jadi menterinya Pak Jokowi. Sekarang diganti, optimisme Pak Jokowi dengan penggantinya seperti apa Pak Mulyani? Bagus. Saya kenal baik dengan Pak Mulyani. Sangat bagus, dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik, kemudian dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguat. Artinya pasar bisa menerima. Dan ketujuh, Jokowi mendukung penuh agar DPR kembali membahas RUU perampasan aset. Jokowi mengatakan selama ia menjabat sebagai presiden, dirinya sudah 3 kali mendorong DPR untuk membahas RUU perampasan aset. Menurut Jokowi, RUU perampasan aset sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 12 September. Jokowi mengatakan pada 2023 lalu pemerintah telah mengirimkan surat kepada DPR untuk segera membahas RUU perampasan aset. Namun saat itu fraksi-fraksi di DPR belum menindaklanjuti surat tersebut. Jokowi menilai belum adanya kemajuan dalam pembahasan RUU perampasan aset disebabkan karena kurangnya kesepakatan antara fraksi-fraksi di DPR. Jokowi menekankan pentingnya pembahasan RUU perampasan aset untuk memenuhi harapan publik. Pendapatnya gimana Pak? Saya mendukung penuh dibahasnya kembali rancangan undang-undang perampasan aset. Karena ini penting sekali dalam rangka pemberantasan korupsi. Sangat penting. Dan itu sudah, seingat saya sudah 3 kali kami mendorong agar RUU perampasan aset ini
pada saat itu segera dibahas di DPR, dan di tahun 2023 bulan Juni kita juga mengirimkan surat ke DPR untuk segera RUU perampasan aset itu dibahas di DPR. Tapi memang fraksi-fraksi di sana belum menindaklanjutinya saat itu. Kendalanya apa Pak waktu itu Pak? Keterangannya seperti apa, kendala kenapa tidak dibahas saat itu apa? Ya, fraksi-fraksi mungkin belum ada kesepakatan. Dan kesepakatan itu memang biasanya kan atas perintah ketua partai. Berarti kalau untuk menanggapi yang kali ini berarti Pak Jokowi mengapresiasi sekali nih untuk langkah sekarang. Iya, saya kira sangat bagus kalau RUU perampasan aset segera dibahas. Dan itu juga menjawab keinginan publik, keinginan luas publik untuk segera diselesaikan RUU perampasan aset. Urgensinya apa sih Pak untuk RUU perampasan aset itu disahkan? Pemberantasan korupsi. Kalau nanti selesai yang korupsi itu bisa hartanya dirampas. Yang Pak Prabowo mereshuffle 5 menterinya itu tanggapannya seperti apa Pak? Itu kan beberapa di antaranya kan ada spekulasi di masyarakat bahwa itu adalah orangnya Pak Jokowi. Seperti apa Pak? Reshuffle kabinet, reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau Bu Mulyani itu kan sempat 2 periode jadi menterinya Pak Jokowi. Sekarang diganti, optimisme Pak Jokowi dengan penggantinya seperti apa Pak Mulyani? Bagus. Saya kenal baik dengan Pak Mulyani. Sangat bagus, dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik, kemudian dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguasai. Artinya pasar bisa Dan ketujuh, Jokowi mendukung penuh agar DPR kembali membahas RUU perampasan aset. Jokowi mengatakan selama ia menjabat sebagai presiden, dirinya sudah 3 kali mendorong DPR untuk membahas RUU perampasan aset. Menurut Jokowi, RUU perampasan aset sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 12 September. Jokowi mengatakan pada 2023 lalu pemerintah telah mengirimkan surat kepada DPR untuk segera membahas RUU perampasan aset. Namun saat itu fraksi-fraksi di DPR belum menindaklanjuti surat tersebut. Jokowi menilai belum adanya kemajuan dalam pembahasan RUU perampasan aset disebabkan karena kurangnya kesepakatan antara fraksi-fraksi di DPR. Jokowi menekankan pentingnya pembahasan RUU perampasan aset untuk memenuhi harapan publik. Pendapatnya gimana Pak? Saya mendukung penuh dibahasnya kembali rancangan undang-undang perampasan aset. Karena ini penting sekali dalam rangka pemberantasan korupsi. Sangat penting. Dan itu sudah, seingat saya sudah 3 kali kami mendorong agar RUU perampasan aset ini pada saat itu segera dibahas di DPR, dan di tahun 2023 bulan Juni kita juga mengirimkan surat ke DPR untuk segera RUU perampasan aset itu dibahas di DPR. Tapi memang fraksi-fraksi di sana belum menindaklanjutinya saat itu. Kendalanya apa Pak waktu itu Pak?
Keterangannya seperti apa, kendala kenapa tidak dibahas saat itu apa? Ya, fraksi-fraksi mungkin belum ada kesepakatan. Dan kesepakatan itu memang biasanya kan atas perintah ketua-ketua partai. Berarti kalau untuk menanggapi yang kali ini berarti Pak Jokowi apresiasi sekali nih untuk langkah sekarang. Iya, saya kira sangat bagus kalau RUU Perampasan Aset segera dibahas. Dan itu juga menjawab keinginan publik, keinginan luas publik untuk segera diselesaikan RUU Perampasan Aset. Urgensinya apa sih Pak untuk UU Perampasan Aset itu disahkan? Pemberantasan korupsi. Kalau nanti selesai yang korupsi itu bisa katanya dirampas. Yang Pak Prabowo mereshuffle 5 menterinya itu tanggapannya seperti apa Pak? Itu kan beberapa di antaranya kan ada spekulasi di masyarakat bahwa itu adalah orangnya Pak Jokowi. Seperti apa? Reshuffle kabinet, reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau Bu Mulyani itu kan sempat 2 periode jadi menterinya Pak Jokowi. Sekarang diganti. Optimisme Pak Jokowi dengan penggantinya seperti apa Pak Mulyani? Bagus. Saya kenal baik dengan Pak Purba. Sangat bagus dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik, kemudian dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguasai. Artinya pasar bisa Dan ketujuh, Jokowi mendukung penuh agar DPR kembali membahas RUU Perampasan Aset. Jokowi mengatakan selama ia menjabat sebagai presiden, dirinya sudah 3 kali mendorong DPR untuk membahas RUU Perampasan Aset. Menurut Jokowi, RUU Perampasan Aset sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 12 September. Jokowi mengatakan pada 2023 lalu pemerintah telah mengirimkan surat kepada DPR untuk segera membahas RUU Perampasan Aset. Namun saat itu fraksi-fraksi di DPR belum menindaklanjuti surat tersebut. Jokowi menilai belum adanya kemajuan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset disebabkan karena kurangnya kesepakatan antara fraksi-fraksi di DPR. Jokowi menekankan pentingnya pembahasan RUU Perampasan Aset untuk memenuhi harapan publik. Pendapatnya gimana Pak? Saya mendukung penuh dibahasnya kembali rancangan undang-undang perampasan aset. Karena ini penting sekali dalam rangka pemberantasan korupsi. Sangat penting. Dan itu sudah, seingat saya sudah 3 kali kami mendorong agar RUU perampasan aset ini pada saat itu segera dibahas di DPR, dan di tahun 2023 bulan Juni kita juga mengirimkan surat ke DPR untuk segera RUU perampasan aset itu dibahas di DPR. Tapi memang fraksi-fraksi di sana belum menindaklanjutinya saat itu. Kendalanya apa Pak waktu itu Pak? Keterangannya seperti apa, kendala kenapa tidak dibahas saat itu Pak? Ya, fraksi-fraksi mungkin belum ada kesepakatan. Dan kesepakatan itu memang biasanya kan atas perintah ketua-ketua partai. Berarti kalau untuk menanggapi yang kali ini berarti Pak Jokowi apresiasi sekali nih untuk langkah sekarang. Iya, saya kira sangat bagus kalau
RUU perampasan aset segera dibahas. Dan itu juga menjawab keinginan publik, keinginan luas publik untuk segera diselesaikan RUU perampasan aset. Urgensinya apa sih Pak untuk UU perampasan aset itu disahkan? Pemberantasan korupsi. Kalau nanti selesai yang korupsi itu bisa hartanya dirampas. Yang Pak Prabowo mereshuffle 5 menterinya itu tanggapannya seperti apa Pak? Itu kan beberapa di antaranya kan ada spekulasi di masyarakat bahwa itu adalah orangnya Pak Jokowi. Seperti apa Pak? Reshuffle kabinet, reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau Bu Mulyani itu kan sempat 2 periode jadi menterinya Pak Jokowi. Sekarang diganti. Optimisme Pak Jokowi dengan penggantinya seperti apa Pak Mulyani? Bagus. Saya kenal baik dengan Pak Mulyani. Sangat bagus dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik, kemudian dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguat. Artinya pasar bisa Dan ketujuh, Jokowi mendukung penuh agar DPR kembali membahas RUU perampasan aset. Jokowi mengatakan selama ia menjabat sebagai presiden, dirinya sudah 3 kali mendorong DPR untuk membahas RUU perampasan aset. Menurut Jokowi, RUU perampasan aset sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 12 September. Jokowi mengatakan pada 2023 lalu pemerintah telah mengirimkan surat kepada DPR untuk segera membahas RUU perampasan aset. Namun saat itu fraksi-fraksi di DPR belum menindaklanjuti surat tersebut. Jokowi menilai belum adanya kemajuan dalam pembahasan RUU perampasan aset disebabkan karena kurangnya kesepakatan antara fraksi-fraksi di DPR. Jokowi menekankan pentingnya pembahasan RUU perampasan aset untuk memenuhi harapan publik. Pendapatnya gimana Pak? Saya mendukung penuh dibahasnya kembali rancangan undang-undang perampasan aset. Karena ini penting sekali dalam rangka pemberantasan korupsi. Sangat penting. Dan itu sudah, seingat saya sudah 3 kali kami mendorong agar RUU perampasan aset ini pada saat itu segera dibahas di DPR, dan di tahun 2023 bulan Juni kita juga mengirimkan surat ke DPR untuk segera RUU perampasan aset itu dibahas di DPR. Tapi memang fraksi-fraksi di sana belum menindaklanjutinya saat itu. Kendalanya apa Pak waktu itu Pak? Keterangannya seperti apa, kendala kenapa tidak dibahas saat itu Pak? Ya, fraksi-fraksi mungkin belum ada kesepakatan, dan kesepakatan itu memang biasanya kan atas perintah ketua-ketua partai. Berarti kalau untuk menanggapi yang kali ini berarti Pak Jokowi mengapresiasi sekali memberikan langkah seperti Iya, saya kira sangat bagus kalau RUU perampasan aset segera dibahas. Dan itu juga menjawab keinginan publik, keinginan luas publik untuk segera diselesaikan RUU perampasan aset. Urgensinya apa sih Pak untuk UU perampasan aset itu disahkan? Pemberantasan korupsi. Kalau nanti selesai yang korupsi itu bisa hartanya dirampas. Yang
Pak Prabowo mereshuffle 5 menterinya itu tanggapannya seperti apa Pak? Itu kan beberapa di antaranya kan ada spekulasi di masyarakat bahwa itu adalah orangnya Pak Jokowi. Seperti apa Pak? Reshuffle kabinet, reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau Bu Mulyani itu kan sempat 2 periode jadi menterinya Pak Jokowi. Sekarang diganti, optimisme Pak Jokowi dengan penggantinya seperti apa Pak Mulyani? Bagus. Saya kenal baik dengan Pak Purba. Sangat bagus dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik, kemudian dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguat. Artinya pasar bisa Dan ketujuh, Jokowi mendukung penuh agar DPR kembali membahas RUU perampasan aset. Jokowi mengatakan selama ia menjabat sebagai presiden, dirinya sudah 3 kali mendorong DPR untuk membahas RUU perampasan aset. Menurut Jokowi, RUU perampasan aset sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 12 September. Jokowi mengatakan pada 2023 lalu pemerintah telah mengirimkan surat kepada DPR untuk segera membahas RUU perampasan aset. Namun saat itu fraksi-fraksi di DPR belum menindaklanjuti surat tersebut. Jokowi menilai belum adanya kemajuan dalam pembahasan RUU perampasan aset disebabkan karena kurangnya kesepakatan antara fraksi-fraksi di DPR. Jokowi menekankan pentingnya pembahasan RUU perampasan aset untuk memenuhi harapan publik. Pendapatnya gimana Pak? Saya mendukung penuh dibahasnya kembali rancangan undang-undang perampasan aset. Karena ini penting sekali dalam rangka pemberantasan korupsi. Sangat penting. Dan itu sudah, seingat saya sudah 3 kali kami mendorong agar RUU perampasan aset ini pada saat itu segera dibahas di DPR, dan di tahun 2023 bulan Juni kita juga mengirimkan surat ke DPR untuk segera RUU perampasan aset itu dibahas di DPR. Tapi memang fraksi-fraksi di sana belum menindaklanjutinya saat itu. Kendalanya apa Pak waktu itu Pak? Keterangannya seperti apa, kendala kenapa tidak dibahas saat itu Pak? Ya, fraksi-fraksi mungkin belum ada kesepakatan, dan kesepakatan itu memang biasanya kan atas perintah ketua partai. Berarti kalau untuk menanggapi yang kali ini berarti Pak Jokowi apresiasi sekali untuk langkah sekarang. Iya, saya kira sangat bagus kalau RUU perampasan aset segera dibahas. Dan itu juga menjawab keinginan publik, keinginan luas publik untuk segera diselesaikan RUU perampasan aset. Urgensinya apa sih Pak untuk RUU perampasan aset disahkan? Pemberantasan korupsi. Kalau nanti selesai yang korupsi itu bisa hartanya dirampas. Yang Pak Prabowo mereshuffle 5 menterinya itu tanggapannya seperti apa Pak? Itu kan beberapa di antaranya kan ada spekulasi di masyarakat bahwa itu adalah orangnya Pak Jokowi. Seperti apa Pak? Reshuffle kabinet, reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau Bu Mulyani itu kan sempat 2 periode jadi menterinya Pak Jokowi.
sekarang diganti. Optimisme Pak Jokowi dengan penggantinya seperti apa Pak Purbo ini? Bagus. Saya kenal baik dengan Pak Purbo. Sangat bagus dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik, kemudian dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguasai di bawah. Artinya pasar bisa Dan ketujuh, Jokowi mendukung penuh agar DPR kembali membahas RUU perampasan aset. Jokowi mengatakan selama ia menjabat sebagai presiden, dirinya sudah 3 kali mendorong DPR untuk membahas RUU perampasan aset. Menurut Jokowi, RUU perampasan aset sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 12 September. Jokowi mengatakan pada 2023 lalu pemerintah telah mengirimkan surat kepada DPR untuk segera membahas RUU perampasan aset. Namun saat itu fraksi-fraksi di DPR belum menindaklanjuti surat tersebut. Jokowi menilai belum adanya kemajuan dalam pembahasan RUU perampasan aset disebabkan karena kurangnya kesepakatan antara fraksi-fraksi di DPR. Jokowi menekankan pentingnya pembahasan RUU perampasan aset untuk memenuhi harapan publik. Pendapatnya gimana Pak? Saya mendukung penuh dibahasnya kembali rancangan undang-undang perampasan aset. Karena ini penting sekali dalam rangka pemberantasan korupsi. Sangat penting. Dan itu sudah, seingat saya sudah 3 kali kami mendorong agar RUU perampasan aset ini pada saat itu segera dibahas di DPR, dan di tahun 2023 bulan Juni kita juga mengirimkan surat ke DPR untuk segera RUU perampasan aset itu dibahas di DPR. Tapi memang fraksi-fraksi di sana belum menindaklanjutinya saat itu. Kendalanya apa Pak waktu itu Pak? Keterangannya seperti apa, kendala kenapa tidak dibahas saat itu Pak? Ya, fraksi-fraksi mungkin belum ada kesepakatan, dan kesepakatan itu memang biasanya kan atas perintah ketua-ketua partai. Berarti kalau untuk menanggapi yang kali ini berarti Pak Jokowi apresiasi sekali jika untuk langkah sekarang. Ya, saya kira sangat bagus kalau RUU perampasan aset segera dibahas. Dan itu juga menjawab keinginan publik, keinginan luas publik untuk segera diselesaikan RUU perampasan aset. Urgensinya apa sih Pak untuk RUU perampasan aset itu disahkan? Pemberantasan korupsi. Kalau nanti selesai yang korupsi itu bisa hartanya dirampas. Yang Pak Prabowo mereshuffle 5 menterinya itu tanggapannya seperti apa Pak? Itu kan beberapa diantaranya kan ada spekulasi di masyarakat bahwa itu adalah orangnya Pak Jokowi. Seperti apa Pak? Reshuffle kabinet, reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau Bu Mulyani itu kan sempat 2 periode jadi menterinya Pak Jokowi. Sekarang diganti. Optimisme Pak Jokowi dengan penggantinya seperti apa Pak Purbo ini? Bagus. Saya kenal baik dengan Pak Purbo. Sangat bagus, dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik, kemudian
dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguasai. Artinya pasar bisa menerima. Dan ketujuh, Jokowi mendukung penuh agar DPR kembali membahas RUU perampasan aset. Jokowi mengatakan selama ia menjabat sebagai presiden, dirinya sudah 3 kali mendorong DPR untuk membahas RUU perampasan aset. Menurut Jokowi, RUU perampasan aset sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 12 September. Jokowi mengatakan pada 2023 lalu pemerintah telah mengirimkan surat kepada DPR untuk segera membahas RUU perampasan aset. Namun saat itu fraksi-fraksi di DPR belum menindaklanjuti surat tersebut. Jokowi menilai belum adanya kemajuan dalam pembahasan RUU perampasan aset disebabkan karena kurangnya kesepakatan antara fraksi-fraksi di DPR. Jokowi menekankan pentingnya pembahasan RUU perampasan aset untuk memenuhi harapan publik. Pendapatnya gimana, Pak? Saya mendukung penuh dibahasnya kembali rancangan undang-undang perampasan aset. Karena ini penting sekali dalam rangka pemberantasan korupsi. Sangat penting. Dan itu sudah, seingat saya sudah 3 kali kami mendorong agar RUU perampasan aset ini pada saat itu segera dibahas di DPR, dan di tahun 2023 bulan Juni kita juga mengirimkan surat ke DPR untuk segera RUU perampasan aset itu dibahas di DPR. Tapi memang fraksi-fraksi di sana belum menindaklanjutinya saat itu. Kendalanya apa, Pak, waktu itu, Pak? Keterangannya seperti apa, kendala kenapa tidak dibahas saat itu, Pak? Ya, fraksi-fraksi mungkin belum ada kesepakatan, dan kesepakatan itu memang biasanya kan atas perintah ketua-ketua partai. Berarti kalau untuk menanggapi yang kali ini berarti Pak Jokowi mengapresiasi sekali nih kalau untuk langkah sekarang. Iya, saya kira sangat bagus kalau RUU perampasan aset segera dibahas. Dan itu juga menjawab keinginan publik, keinginan luas publik untuk segera diselesaikan RUU perampasan aset. Urgensinya apa sih, Pak, untuk RUU perampasan aset itu disahkan? Pemberantasan korupsi. Kalau nanti selesai yang korupsi itu bisa hartanya dirampas. Yang Pak Prabowo mereshuffle 5 menterinya itu tanggapannya seperti apa, Pak? Itu kan beberapa di antaranya kan ada spekulasi di masyarakat bahwa itu adalah orangnya Pak Jokowi. Seperti apa, Pak? Reshuffle kabinet, reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau Bu Mulyani itu kan sempat 2 periode jadi menterinya Pak Jokowi. Sekarang diganti. Optimisme Pak Jokowi dengan penggantinya seperti apa, Pak Purba? Bagus. Saya kenal baik dengan Pak Purba. Sangat bagus, dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik. Kemudian dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguasai. Artinya pasar bisa menerima. Dan ketujuh, Jokowi mendukung penuh agar DPR kembali membahas RUU perampasan aset. Jokowi mengatakan selama ia menjabat sebagai presiden, dirinya sudah 3 kali mendorong DPR untuk membahas RUU perampasan aset. Menurut Jokowi, RUU perampasan aset sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 12 September. Jokowi mengatakan pada 2023 lalu pemerintah telah mengirimkan surat kepada DPR untuk segera membahas RUU perampasan aset. Namun saat itu fraksi-fraksi di DPR belum menindaklanjuti surat tersebut. Jokowi menilai belum adanya kemajuan dalam pembahasan RUU perampasan aset disebabkan karena kurangnya kesepakatan antara fraksi-fraksi di DPR. Jokowi menekankan pentingnya pembahasan RUU perampasan aset untuk memenuhi harapan publik. Pendapatnya gimana, Pak? Saya mendukung penuh dibahasnya kembali rancangan undang-undang perampasan aset. Karena ini penting sekali dalam rangka pemberantasan korupsi. Sangat penting. Dan itu sudah, seingat saya sudah 3 kali kami mendorong agar RUU perampasan aset ini pada saat itu segera dibahas di DPR, dan di tahun 2023 bulan Juni kita juga mengirimkan surat ke DPR untuk segera RUU perampasan aset itu dibahas di DPR. Tapi memang fraksi-fraksi di sana belum menindaklanjutinya saat itu. Kendalanya apa, Pak, waktu itu, Pak? Keterangannya seperti apa, kendala kenapa tidak dibahas saat itu, Pak? Ya, fraksi-fraksi mungkin belum ada kesepakatan, dan kesepakatan itu memang biasanya kan atas perintah ketua-ketua partai. Berarti kalau untuk menanggapi yang kali ini berarti Pak Jokowi mengapresiasi sekali untuk langkah sekarang. Iya, saya kira sangat bagus kalau RUU perampasan aset segera dibahas. Dan itu juga menjawab keinginan publik, keinginan luas publik untuk segera diselesaikan RUU perampasan aset. Urgensinya apa sih, Pak, untuk RUU perampasan aset itu disahkan? Pemberantasan korupsi. Kalau nanti selesai yang korupsi itu bisa hartanya dirampas. Yang Pak Prabowo mereshuffle 5 menterinya itu tanggapannya seperti apa, Pak? Itu kan beberapa di antaranya kan ada spekulasi di masyarakat bahwa itu adalah orangnya Pak Jokowi. Seperti apa, Pak? Reshuffle kabinet, reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau Bu Mulyani itu kan sempat 2 periode jadi menterinya Pak Jokowi. Sekarang diganti. Optimisme Pak Jokowi dengan penggantinya seperti apa, Pak Purba? Bagus. Saya kenal baik dengan Pak Purba. Sangat bagus, dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik, kemudian dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguasai. Artinya pasar bisa Dan ketujuh, Jokowi mendukung penuh agar DPR kembali membahas RUU perampasan aset. Jokowi mengatakan selama ia menjabat sebagai presiden, dirinya sudah 3 kali mendorong DPR untuk membahas RUU perampasan aset. Menurut Jokowi, RUU perampasan aset sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 12 September. Jokowi mengatakan pada 2023 lalu pemerintah telah mengirimkan surat kepada DPR untuk segera membahas RUU perampasan aset. Namun saat itu fraksi-fraksi di DPR belum menindaklanjuti surat tersebut. Jokowi menilai belum adanya kemajuan dalam pembahasan RUU perampasan aset disebabkan karena kurangnya kesepakatan antara fraksi-fraksi di DPR.
Jokowi menekankan pentingnya pembahasan RUU perampasan aset untuk memenuhi harapan publik. Pendapatnya gimana Pak? Saya mendukung penuh dibahasnya kembali rancangan undang-undang perampasan aset. Karena ini penting sekali dalam rangka pemberantasan korupsi. Sangat penting. Dan itu sudah, seingat saya sudah 3 kali kami mendorong agar RUU perampasan aset ini pada saat itu segera dibahas di DPR, dan di tahun 2023 bulan Juni kita juga mengirimkan surat ke DPR untuk segera RUU perampasan aset itu dibahas di DPR. Tapi memang fraksi-fraksi di sana belum menindaklanjutinya saat itu. Kendalanya apa Pak waktu itu Pak? Keterangannya seperti apa, kendala kenapa tidak dibahas saat itu Pak? Ya, fraksi-fraksi mungkin belum ada kesepakatan. Dan kesepakatan itu memang biasanya kan atas perintah ketua partai. Berarti kalau untuk menanggapi yang kali ini berarti Pak Jokowi mengapresiasi sekali nih kalau untuk langkah sekarang. Iya, saya kira sangat bagus kalau RUU perampasan aset segera dibahas. Dan itu juga menjawab keinginan publik, keinginan luas publik untuk segera diselesaikan RUU perampasan aset. Urgensinya apa sih Pak untuk RUU perampasan aset itu disahkan? Pemberantasan korupsi. Kalau nanti selesai, yang korupsi itu bisa hartanya dirampas. Yang Pak Prabowo mereshuffle 5 menterinya itu tanggapannya seperti apa Pak? Itu kan beberapa di antaranya kan ada spekulasi di masyarakat bahwa itu adalah orangnya Pak Jokowi. Seperti apa? Reshuffle kabinet, reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau Bu Mulyani itu kan sempat 2 periode jadi menterinya Pak Jokowi. Sekarang diganti. Optimisme Pak Jokowi dengan penggantinya seperti apa Pak Purba? Bagus. Saya kenal baik dengan Pak Purba. Sangat bagus, dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik, kemudian dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguasai. Artinya pasar bisa Dan ketujuh, Jokowi mendukung penuh agar DPR kembali membahas RUU perampasan aset. Jokowi mengatakan selama ia menjabat sebagai presiden, dirinya sudah 3 kali mendorong DPR untuk membahas RUU perampasan aset. Menurut Jokowi, RUU perampasan aset sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 12 September. Jokowi mengatakan pada 2023 lalu pemerintah telah mengirimkan surat kepada DPR untuk segera membahas RUU perampasan aset. Namun saat itu fraksi-fraksi di DPR belum menindaklanjuti surat tersebut. Jokowi menilai belum adanya kemajuan dalam pembahasan RUU perampasan aset disebabkan karena kurangnya kesepakatan antara fraksi-fraksi di DPR. Jokowi menekankan pentingnya pembahasan RUU perampasan aset untuk memenuhi harapan publik. Pendapatnya gimana Pak? Saya mendukung penuh dibahasnya kembali rancangan undang-undang perampasan aset. Karena ini penting sekali dalam rangka pemberantasan korupsi. Sangat penting. Dan itu sudah, seingat saya sudah 3 kali kami mendorong agar RUU perampasan aset ini
pada saat itu segera dibahas di DPR, dan di tahun 2023 bulan Juni kita juga mengirimkan surat ke DPR untuk segera RUU perampasan aset itu dibahas di DPR. Tapi memang fraksi-fraksi di sana belum menindaklanjutinya saat itu. Kendalanya apa Pak waktu itu Pak? Keterangannya seperti apa, kendala kenapa tidak dibahas saat itu Pak? Ya, fraksi-fraksi mungkin belum ada kesepakatan, dan kesepakatan itu memang biasanya kan atas perintah ketua partai. Berarti kalau untuk menanggapi yang kali ini berarti Pak Jokowi mengapresiasi sekali nih kalau untuk langkah sekarang. Iya, saya kira sangat bagus kalau RUU perampasan aset segera dibahas. Dan itu juga menjawab keinginan publik, keinginan luas publik untuk segera diselesaikan RUU perampasan aset. Urgensinya apa sih Pak untuk RUU perampasan aset itu disahkan? Pemberantasan korupsi. Kalau nanti selesai yang korupsi itu bisa hartanya dirampas. Yang Pak Prabowo mereshuffle 5 menterinya itu tanggapannya seperti apa Pak? Itu kan beberapa di antaranya kan ada spekulasi di masyarakat bahwa itu adalah orangnya Pak Jokowi. Seperti apa? Reshuffle kabinet, reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden, kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau Bu Mulyani itu kan sempat 2 periode jadi menterinya Pak Jokowi. Sekarang diganti. Optimisme Pak Jokowi dengan penggantinya seperti apa Pak Mulyani? Bagus. Saya kenal baik dengan Pak Mulyani. Sangat bagus, dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik, kemudian dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguasai. Artinya pasar bisa menerima. Dan ketujuh, Jokowi mendukung penuh agar DPR kembali membahas RUU perampasan aset. Jokowi mengatakan selama ia menjabat sebagai presiden, dirinya sudah 3 kali mendorong DPR untuk membahas RUU perampasan aset. Menurut Jokowi, RUU perampasan aset sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 12 September. Jokowi mengatakan pada 2023 lalu pemerintah telah mengirimkan surat kepada DPR untuk segera membahas RUU perampasan aset. Namun saat itu fraksi-fraksi di DPR belum menindaklanjuti surat tersebut. Jokowi menilai belum adanya kemajuan dalam pembahasan RUU perampasan aset disebabkan karena kurangnya kesepakatan antara fraksi-fraksi di DPR. Jokowi menekankan pentingnya pembahasan RUU perampasan aset untuk memenuhi harapan publik. Pendapatnya gimana Pak? Saya mendukung penuh dibahasnya kembali rancangan undang-undang perampasan aset, karena ini penting sekali dalam rangka pemberantasan korupsi. Sangat penting. Dan itu sudah, seingat saya sudah 3 kali kami mendorong agar RUU perampasan aset ini pada saat itu segera dibahas di DPR, dan di tahun 2023 bulan Juni kita juga mengirimkan surat ke DPR untuk segera RUU perampasan aset itu dibahas di DPR. Tapi memang fraksi-fraksi di sana belum menindaklanjutinya saat itu.
Kendalanya apa Pak waktu itu Pak? Keterangannya seperti apa, kendala kenapa tidak dibahas saat itu Pak? Ya, fraksi-fraksi mungkin belum ada kesepakatan. Dan kesepakatan itu memang biasanya kan atas perintah ketua-ketua partai. Berarti kalau untuk menanggapi yang kali ini berarti Pak Jokowi apresiasi sekali nih kalau untuk langkah sekarang. Ya, saya kira sangat bagus kalau RUU Perampasan Aset segera dibahas. Dan itu juga menjawab keinginan publik, keinginan luas publik untuk segera diselesaikan RUU Perampasan Aset. Urgensinya apa sih Pak untuk perampasan aset itu disahkan? Pemberantasan korupsi. Kalau nanti selesai yang korupsi itu bisa hartanya dirampas. Yang Pak Prabowo mereshuffle 5 menterinya itu tanggapannya seperti apa Pak? Itu kan beberapa di antaranya kan ada spekulasi di masyarakat bahwa itu adalah orangnya Pak Jokowi. Seperti apa Pak? Reshuffle kabinet, reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau Bu Mulyani itu kan sempat 2 periode jadi menterinya Pak Jokowi. Sekarang diganti, optimisme Pak Jokowi dengan penggantinya seperti apa Pak Purba? Bagus, saya kenal baik dengan Pak Purba. Sangat bagus dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik, kemudian dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah artinya pasar bisa Dan ketujuh, Jokowi mendukung penuh agar DPR kembali membahas RUU Perampasan Aset. Jokowi mengatakan selama ia menjabat sebagai presiden, dirinya sudah 3 kali mendorong DPR untuk membahas RUU Perampasan Aset. Menurut Jokowi, RUU Perampasan Aset sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 12 September. Jokowi mengatakan pada 2023 lalu pemerintah telah mengirimkan surat kepada DPR untuk segera membahas RUU Perampasan Aset. Namun saat itu fraksi-fraksi di DPR belum menindaklanjuti surat tersebut. Jokowi menilai belum adanya kemajuan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset disebabkan karena kurangnya kesepakatan antara fraksi-fraksi di DPR. Jokowi menekankan pentingnya pembahasan RUU Perampasan Aset untuk memenuhi harapan publik. Pendapatnya gimana Pak? Saya mendukung penuh dibahasnya kembali rancangan undang-undang perampasan aset. Dan ini penting sekali dalam rangka pemberantasan korupsi. Sangat penting. Dan itu sudah, seingat saya sudah 3 kali kami mendorong agar RUU perampasan aset ini pada saat itu segera dibahas di DPR, dan di tahun 2023 bulan Juni kita juga mengirimkan surat ke DPR untuk segera RUU perampasan aset itu dibahas di DPR. Tapi memang fraksi-fraksi di sana belum menindaklanjutinya saat itu. Kendalanya apa Pak waktu itu Pak? Keterangannya seperti apa, kendala kenapa tidak dibahas saat itu Pak? Ya, fraksi-fraksi mungkin belum ada kesepakatan. Dan kesepakatan itu memang biasanya kan atas perintah ketua-ketua partai. Berarti kalau untuk menanggapi yang kali ini berarti Pak Jokowi apresiasi sekali nih kalau untuk langkah sekarang. Ya, saya kira sangat bagus kalau
RUU perampasan aset segera dibahas. Dan itu juga menjawab keinginan publik, keinginan luas publik untuk segera diselesaikan RUU perampasan aset. Urgensinya apa sih Pak untuk RUU perampasan aset itu disahkan? Pemberantasan korupsi. Kalau nanti selesai yang korupsi itu bisa hartanya dirampas. Yang Pak Prabowo mereshuffle 5 menterinya itu tanggapannya seperti apa Pak? Itu kan beberapa di antaranya kan ada spekulasi di masyarakat bahwa itu adalah orangnya Pak Jokowi. Seperti apa Pak? Reshuffle kabinet, reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau Bu Mulyani itu kan sempat 2 periode jadi menterinya Pak Jokowi. Sekarang diganti. Optimisme Pak Jokowi dengan penggantinya seperti apa Pak Mulyani? Bagus. Saya kenal baik dengan Pak Mulyani. Sangat bagus dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik, kemudian dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguasai. Artinya pasar bisa Dan ketujuh, Jokowi mendukung penuh agar DPR kembali membahas RUU perampasan aset. Jokowi mengatakan selama ia menjabat sebagai presiden, dirinya sudah 3 kali mendorong DPR untuk membahas RUU perampasan aset. Menurut Jokowi, RUU perampasan aset sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 12 September. Jokowi mengatakan pada 2023 lalu pemerintah telah mengirimkan surat kepada DPR untuk segera membahas RUU perampasan aset. Namun saat itu fraksi-fraksi di DPR belum menindaklanjuti surat tersebut. Jokowi menilai belum adanya kemajuan dalam pembahasan RUU perampasan aset disebabkan karena kurangnya kesepakatan antara fraksi-fraksi di DPR. Jokowi menekankan pentingnya pembahasan RUU perampasan aset untuk memenuhi harapan publik. Pendapatnya gimana Pak? Saya mendukung penuh dibahasnya kembali rancangan undang-undang perampasan aset. Ini penting sekali dalam rangka pemberantasan korupsi. Sangat penting. Dan itu sudah, seingat saya sudah 3 kali kami mendorong agar RUU perampasan aset ini pada saat itu segera dibahas di DPR, dan di tahun 2023 bulan Juni kita juga mengirimkan surat ke DPR untuk segera RUU perampasan aset itu dibahas di DPR. Tapi memang fraksi-fraksi di sana belum menindaklanjutinya saat itu. Kendalanya apa Pak waktu itu Pak? Keterangannya seperti apa, kendala kenapa tidak dibahas saat itu Pak? Ya, fraksi-fraksi mungkin belum ada kesepakatan, dan kesepakatan itu memang biasanya kan atas perintah ketua-ketua partai. Berarti kalau untuk menanggapi yang kali ini berarti Pak Jokowi apresiasi sekali nih kalau untuk langkah sekarang. Iya, saya kira sangat bagus kalau RUU perampasan aset segera dibahas. Dan itu juga menjawab keinginan publik, keinginan luas publik untuk segera diselesaikan RUU perampasan aset. Urgensinya apa sih Pak untuk RUU perampasan aset itu disahkan? Pemberantasan korupsi. Kalau nanti selesai yang korupsi itu bisa hartanya dirampas. Yang
Pak Prabowo mereshuffle 5 menterinya itu tanggapannya seperti apa Pak? Itu kan beberapa di antaranya kan ada spekulasi di masyarakat bahwa itu adalah orangnya Pak Jokowi. Seperti apa? Reshuffle kabinet, reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau Bu Mulyani itu kan sempat 2 periode jadi menterinya Pak Jokowi. Sekarang diganti. Optimisme Pak Jokowi dengan penggantinya seperti apa Pak Purba? Bagus. Saya kenal baik dengan Pak Purba. Sangat bagus dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik, kemudian dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguasai. Artinya pasar bisa menerima. Dan ketujuh, Jokowi mendukung penuh agar DPR kembali membahas RUU perampasan aset. Jokowi mengatakan selama ia menjabat sebagai presiden, dirinya sudah 3 kali mendorong DPR untuk membahas RUU perampasan aset. Menurut Jokowi, RUU perampasan aset sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 12 September. Jokowi mengatakan pada 2023 lalu pemerintah telah mengirimkan surat kepada DPR untuk segera membahas RUU perampasan aset. Namun saat itu fraksi-fraksi di DPR belum menindaklanjuti surat tersebut. Jokowi menilai belum adanya kemajuan dalam pembahasan RUU perampasan aset disebabkan karena kurangnya kesepakatan antara fraksi-fraksi di DPR. Jokowi menekankan pentingnya pembahasan RUU perampasan aset untuk memenuhi harapan publik. Pendapatnya gimana Pak? Saya mendukung penuh dibahasnya kembali rancangan undang-undang perampasan aset. Karena ini penting sekali dalam rangka pemberantasan korupsi. Sangat penting. Dan itu sudah, seingat saya sudah 3 kali kami mendorong agar RUU perampasan aset ini pada saat itu segera dibahas di DPR, dan di tahun 2023 bulan Juni kita juga mengirimkan surat ke DPR untuk segera RUU perampasan aset itu dibahas di DPR. Tapi memang fraksi-fraksi di sana belum menindaklanjutinya saat itu. Kendalanya apa Pak waktu itu Pak? Keterangannya seperti apa, kendala kenapa tidak dibahas saat itu apa? Ya, fraksi-fraksi mungkin belum ada kesepakatan, dan kesepakatan itu memang biasanya kan atas perintah ketua partai. Berarti kalau untuk menanggapi yang kali ini berarti Pak Jokowi mengapresiasi sekali untuk langkah sekarang. Iya, saya kira sangat bagus kalau RUU perampasan aset segera dibahas. Dan itu juga menjawab keinginan publik, keinginan luas publik untuk segera diselesaikan RUU perampasan aset. Urgensinya apa sih Pak untuk RUU perampasan aset ini disahkan? Pemberantasan korupsi. Kalau nanti selesai yang korupsi itu bisa hartanya dirampas. Yang Pak Prabowo mereshuffle 5 menterinya itu tanggapannya seperti apa Pak? Itu kan beberapa di antaranya kan ada spekulasi di masyarakat bahwa itu adalah orangnya Pak Jokowi. Seperti apa? Reshuffle kabinet, reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau Bu Mulyani itu kan sempat 2 periode jadi menterinya Pak Jokowi.
sekarang diganti. Optimisme Pak Jokowi dengan penggantinya seperti apa Pak Purbo? Bagus. Saya kenal baik dengan Pak Purbo. Sangat bagus dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik, kemudian dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguasai. Artinya pasar bisa menerima. Dan ketujuh, Jokowi mendukung penuh agar DPR kembali membahas RUU perampasan aset. Jokowi mengatakan selama ia menjabat sebagai presiden, dirinya sudah 3 kali mendorong DPR untuk membahas RUU perampasan aset. Menurut Jokowi, RUU perampasan aset sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 12 September. Jokowi mengatakan pada 2023 lalu pemerintah telah mengirimkan surat kepada DPR untuk segera membahas RUU perampasan aset. Namun saat itu fraksi-fraksi di DPR belum menindaklanjuti surat tersebut. Jokowi menilai belum adanya kemajuan dalam pembahasan RUU perampasan aset disebabkan karena kurangnya kesepakatan antara fraksi-fraksi di DPR. Jokowi menekankan pentingnya pembahasan RUU perampasan aset untuk memenuhi harapan publik. Pendapatnya gimana Pak? Saya mendukung penuh dibahasnya kembali rancangan undang-undang perampasan aset. Karena ini penting sekali dalam rangka pemberantasan korupsi. Sangat penting. Dan itu sudah, seingat saya sudah 3 kali kami mendorong agar RUU perampasan aset ini pada saat itu segera dibahas di DPR, dan di tahun 2023 bulan Juni kita juga mengirimkan surat ke DPR untuk segera RUU perampasan aset itu dibahas di DPR. Tapi memang fraksi-fraksi di sana belum menindaklanjutinya saat itu. Kendalanya apa Pak waktu itu Pak? Keterangannya seperti apa, kendala kenapa tidak dibahas saat itu Pak? Ya, fraksi-fraksi mungkin belum ada kesepakatan, dan kesepakatan itu memang biasanya kan atas perintah ketua partai. Berarti kalau untuk menanggapi yang kali ini berarti Pak Jokowi mengapresiasi sekali nih kalau untuk langkah sekarang. Iya, saya kira sangat bagus kalau RUU perampasan aset segera dibahas, dan itu juga menjawab keinginan publik, keinginan luas publik untuk segera diselesaikan RUU perampasan aset. Urgensinya apa sih Pak untuk RUU perampasan aset itu disahkan? Pemberantasan korupsi. Kalau nanti selesai yang korupsi itu bisa katanya dirampas. Yang Pak Prabowo mereshuffle 5 menterinya itu tanggapannya seperti apa Pak? Itu kan beberapa di antaranya kan ada spekulasi di masyarakat bahwa itu adalah orangnya Pak Jokowi. Seperti apa? Reshuffle kabinet, reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden, kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau Bu Mulyani itu kan sempat 2 periode jadi menterinya Pak Jokowi. Sekarang diganti. Optimisme Pak Jokowi dengan penggantinya seperti apa Pak Purbo? Bagus. Saya kenal baik dengan Pak Purbo. Sangat bagus, dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik, kemudian
dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguasai. Artinya pasar bisa Dan ketujuh, Jokowi mendukung penuh agar DPR kembali membahas RUU perampasan aset. Jokowi mengatakan selama ia menjabat sebagai presiden, dirinya sudah 3 kali mendorong DPR untuk membahas RUU perampasan aset. Menurut Jokowi, RUU perampasan aset sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 12 September. Jokowi mengatakan pada 2023 lalu pemerintah telah mengirimkan surat kepada DPR untuk segera membahas RUU perampasan aset. Namun saat itu fraksi-fraksi di DPR belum menindaklanjuti surat tersebut. Jokowi menilai belum adanya kemajuan dalam pembahasan RUU perampasan aset disebabkan karena kurangnya kesepakatan antara fraksi-fraksi di DPR. Jokowi menekankan pentingnya pembahasan RUU perampasan aset untuk memenuhi harapan publik. Pendapatnya gimana, Pak? Saya mendukung penuh dibahasnya kembali rancangan undang-undang perampasan aset. Karena ini penting sekali dalam rangka pemberantasan korupsi. Sangat penting. Dan itu sudah, seingat saya sudah 3 kali kami mendorong agar RUU perampasan aset ini pada saat itu segera dibahas di DPR, dan di tahun 2023 bulan Juni kita juga mengirimkan surat ke DPR untuk segera RUU perampasan aset itu dibahas di DPR. Tapi memang fraksi-fraksi di sana belum menindaklanjutinya saat itu. Kendalanya apa, Pak, waktu itu, Pak? Keterangannya seperti apa, kendala kenapa tidak dibahas saat itu, Pak? Ya, fraksi-fraksi mungkin belum ada kesepakatan, dan kesepakatan itu memang biasanya kan atas perintah ketua-ketua partai. Berarti kalau untuk menanggapi yang kali ini berarti Pak Jokowi apresiasi sekali nih kalau untuk langkah sekarang. Iya, saya kira sangat bagus kalau RUU perampasan aset segera dibahas. Dan itu juga menjawab keinginan publik, keinginan luas publik untuk segera diselesaikan RUU perampasan aset. Urgensinya apa sih, Pak, untuk RUU perampasan aset itu disahkan? Pemberantasan korupsi. Kalau nanti selesai, yang korupsi itu bisa hartanya dirampas. Yang Pak Prabowo mereshuffle 5 menterinya itu tanggapannya seperti apa, Pak? Itu kan beberapa di antaranya kan ada spekulasi di masyarakat bahwa itu adalah orangnya Pak Jokowi. Seperti apa, Pak? Reshuffle kabinet, reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden, kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau Bu Mulyani itu kan sempat 2 periode jadi menterinya Pak Jokowi. Sekarang diganti, optimisme Pak Jokowi dengan penggantinya seperti apa, Pak Mulyani? Bagus, saya kenal baik dengan Pak Mulyani, sangat bagus, dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik, kemudian dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguasai. Artinya pasar bisa menerima. Dan ketujuh, Jokowi mendukung penuh agar DPR kembali membahas RUU perampasan aset. Jokowi mengatakan selama ia menjabat sebagai presiden, dirinya sudah 3 kali mendorong DPR untuk membahas RUU perampasan aset. Menurut Jokowi, RUU perampasan aset sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 12 September. Jokowi mengatakan pada 2023 lalu pemerintah telah mengirimkan surat kepada DPR untuk segera membahas RUU perampasan aset. Namun saat itu fraksi-fraksi di DPR belum menindaklanjuti surat tersebut. Jokowi menilai belum adanya kemajuan dalam pembahasan RUU perampasan aset disebabkan karena kurangnya kesepakatan antara fraksi-fraksi di DPR. Jokowi menekankan pentingnya pembahasan RUU perampasan aset untuk memenuhi harapan publik. Pendapatnya gimana, Pak? Saya mendukung penuh dibahasnya kembali rancangan undang-undang perampasan aset. Karena ini penting sekali dalam rangka pemberantasan korupsi. Sangat penting. Dan itu sudah, seingat saya sudah 3 kali kami mendorong agar RUU perampasan aset ini pada saat itu segera dibahas di DPR, dan di tahun 2023 bulan Juni kita juga mengirimkan surat ke DPR untuk segera RUU perampasan aset itu dibahas di DPR. Tapi memang fraksi-fraksi di sana belum menindaklanjutinya saat itu. Kendalanya apa, Pak, waktu itu, Pak? Keterangannya seperti apa, kendala kenapa tidak dibahas saat itu, Pak? Ya, fraksi-fraksi mungkin belum ada kesepakatan, dan kesepakatan itu memang biasanya kan atas perintah ketua-ketua partai. Berarti kalau untuk menanggapi yang kali ini berarti Pak Jokowi apresiasi sekali untuk langkah sekarang. Iya, saya kira sangat bagus kalau RUU perampasan aset segera dibahas. Dan itu juga menjawab keinginan publik, keinginan luas publik untuk segera diselesaikan RUU perampasan aset. Urgensinya apa sih, Pak, untuk RUU perampasan aset itu disahkan? Pemberantasan korupsi. Kalau nanti selesai, yang korupsi itu bisa katanya dirampas. Yang Pak Prabowo mereshuffle 5 menterinya itu tanggapannya seperti apa, Pak? Itu kan beberapa di antaranya kan ada spekulasi di masyarakat bahwa itu adalah orangnya Pak Jokowi. Seperti apa, Pak? Reshuffle kabinet, reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau Bu Mulyani itu kan sempat 2 periode jadi menterinya Pak Jokowi. Sekarang diganti. Optimisme Pak Jokowi dengan penggantinya seperti apa, Pak Mulyani? Bagus. Saya kenal baik dengan Pak Purba. Sangat bagus, dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik, kemudian dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguasai. Artinya pasar bisa Dan ketujuh, Jokowi mendukung penuh agar DPR kembali membahas RUU perampasan aset. Jokowi mengatakan selama ia menjabat sebagai presiden, dirinya sudah 3 kali mendorong DPR untuk membahas RUU perampasan aset. Menurut Jokowi, RUU perampasan aset sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 12 September. Jokowi mengatakan pada 2023 lalu pemerintah telah mengirimkan surat kepada DPR untuk segera membahas RUU perampasan aset. Namun saat itu fraksi-fraksi di DPR belum menindaklanjuti surat tersebut. Jokowi menilai belum adanya kemajuan dalam pembahasan RUU perampasan aset disebabkan karena kurangnya kesepakatan antara fraksi-fraksi di DPR.
Jokowi menekankan pentingnya pembahasan RUU perampasan aset untuk memenuhi harapan publik. Pendapatnya gimana Pak? Saya mendukung penuh dibahasnya kembali rancangan undang-undang perampasan aset. Karena ini penting sekali dalam rangka pemberantasan korupsi. Sangat penting. Dan itu sudah, seingat saya sudah 3 kali kami mendorong agar RUU perampasan aset ini pada saat itu segera dibahas di DPR, dan di tahun 2023 bulan Juni kita juga mengirimkan surat ke DPR untuk segera RUU perampasan aset itu dibahas di DPR. Tapi memang fraksi-fraksi di sana belum menindaklanjutinya saat itu. Kendalanya apa Pak waktu itu Pak? Keterangannya seperti apa, kendala kenapa tidak dibahas saat itu Pak? Ya, fraksi-fraksi mungkin belum ada kesepakatan. Dan kesepakatan itu memang biasanya kan atas perintah ketua partai. Berarti kalau untuk menanggapi yang kali ini berarti Pak Jokowi apresiasi sekali memberikan langkah sekali. Iya, saya kira sangat bagus kalau RUU perampasan aset segera dibahas. Dan itu juga menjawab keinginan publik, keinginan luas publik untuk segera diselesaikan RUU perampasan aset. Urgensinya apa sih Pak untuk RUU perampasan aset itu disahkan? Pemberantasan korupsi. Kalau nanti selesai yang korupsi itu bisa hartanya dirampas. Yang Pak Prabowo mereshuffle 5 menterinya itu tanggapannya seperti apa Pak? Itu kan beberapa diantaranya kan ada spekulasi di masyarakat bahwa itu adalah orangnya Pak Jokowi. Seperti apa Pak? Reshuffle kabinet, reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau Bu Mulyani itu kan sempat 2 periode jadi menterinya Pak Jokowi. Sekarang diganti. Optimisme Pak Jokowi dengan penggantinya seperti apa Pak Mulyani? Bagus. Saya kenal baik dengan Pak Purba. Sangat bagus, dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik, kemudian dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguasai artinya pasar bisa Dan ketujuh, Jokowi mendukung penuh agar DPR kembali membahas RUU perampasan aset. Jokowi mengatakan selama ia menjabat sebagai presiden, dirinya sudah 3 kali mendorong DPR untuk membahas RUU perampasan aset. Menurut Jokowi, RUU perampasan aset sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 12 September. Jokowi mengatakan pada 2023 lalu pemerintah telah mengirimkan surat kepada DPR untuk segera membahas RUU perampasan aset. Namun saat itu fraksi-fraksi di DPR belum menindaklanjuti surat tersebut. Jokowi menilai belum adanya kemajuan dalam pembahasan RUU perampasan aset disebabkan karena kurangnya kesepakatan antara fraksi-fraksi di DPR. Jokowi menekankan pentingnya pembahasan RUU perampasan aset untuk memenuhi harapan publik. Pendapatnya gimana Pak? Saya mendukung penuh dibahasnya kembali rancangan undang-undang perampasan aset. Karena ini penting sekali dalam rangka pemberantasan korupsi. Sangat penting. Dan itu sudah, seingat saya sudah 3 kali kami mendorong agar RUU perampasan aset ini
pada saat itu segera dibahas di DPR, dan di tahun 2023 bulan Juni kita juga mengirimkan surat ke DPR untuk segera RUU perampasan aset itu dibahas di DPR. Tapi memang fraksi-fraksi di sana belum menindaklanjutinya saat itu. Kendalanya apa Pak waktu itu Pak? Keterangannya seperti apa, kendala kenapa tidak dibahas saat itu Pak? Ya, fraksi-fraksi mungkin belum ada kesepakatan, dan kesepakatan itu memang biasanya kan atas perintah ketua partai. Berarti kalau untuk menanggapi yang kali ini berarti Pak Jokowi apresiasi sekali jika untuk langkah sekarang. Ya, saya kira sangat bagus kalau RUU perampasan aset segera dibahas. Dan itu juga menjawab keinginan publik, keinginan luas publik untuk segera diselesaikan RUU perampasan aset. Urgensinya apa sih Pak untuk RUU perampasan aset itu disahkan? Pemberantasan korupsi. Kalau nanti selesai yang korupsi itu bisa katanya dirampas. Yang Pak Prabowo mereshuffle 5 menterinya itu tanggapannya seperti apa Pak? Itu kan beberapa di antaranya kan ada spekulasi di masyarakat bahwa itu adalah orangnya Pak Jokowi. Seperti apa Pak? Reshuffle kabinet, reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden, kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau Bu Mulyani itu kan sempat 2 periode jadi menterinya Pak Jokowi. Sekarang diganti, optimisme Pak Jokowi dengan penggantinya seperti apa Pak Mulyani? Bagus, saya kenal baik dengan Pak Mulyani, sangat bagus, dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik, kemudian dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguat. Artinya pasar bisa Dan ketujuh, Jokowi mendukung penuh agar DPR kembali membahas RUU perampasan aset. Jokowi mengatakan selama ia menjabat sebagai presiden, dirinya sudah 3 kali mendorong DPR untuk membahas RUU perampasan aset. Menurut Jokowi, RUU perampasan aset sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 12 September. Jokowi mengatakan pada 2023 lalu pemerintah telah mengirimkan surat kepada DPR untuk segera membahas RUU perampasan aset. Namun saat itu fraksi-fraksi di DPR belum menindaklanjuti surat tersebut. Jokowi menilai belum adanya kemajuan dalam pembahasan RUU perampasan aset disebabkan karena kurangnya kesepakatan antara fraksi-fraksi di DPR. Jokowi menekankan pentingnya pembahasan RUU perampasan aset untuk memenuhi harapan publik. Pendapatnya gimana Pak? Saya mendukung penuh dibahasnya kembali rancangan undang-undang perampasan aset, karena ini penting sekali dalam rangka pemberantasan korupsi, sangat penting. Dan itu sudah, seingat saya sudah 3 kali kami mendorong agar RUU perampasan aset ini pada saat itu segera dibahas di DPR, dan di tahun 2023 bulan Juni kita juga mengirimkan surat ke DPR untuk segera RUU perampasan aset itu dibahas di DPR. Tapi memang fraksi-fraksi di sana belum menindaklanjutinya saat itu.
Kendalanya apa Pak waktu itu Pak? Keterangannya seperti apa, kendala kenapa tidak dibahas saat itu Pak? Ya, fraksi-fraksi mungkin belum ada kesepakatan. Dan kesepakatan itu memang biasanya kan atas perintah ketua partai. Berarti kalau untuk menanggapi yang kali ini berarti Pak Jokowi mengapresiasi sekali untuk langkah sekarang. Iya, saya kira sangat bagus kalau RUU Perampasan Aset segera dibahas. Dan itu juga menjawab keinginan publik, keinginan luas publik untuk segera diselesaikan RUU Perampasan Aset. Urgensinya apa sih Pak untuk UU Perampasan Aset untuk disahkan? Pemberantasan korupsi. Kalau nanti selesai yang korupsi itu bisa hartanya dirampas. Yang Pak Prabowo mereshuffle 5 menterinya itu tanggapannya seperti apa Pak? Itu kan beberapa diantaranya kan ada spekulasi di masyarakat bahwa itu adalah orangnya Pak Jokowi. Seperti apa Pak? Reshuffle kabinet, reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau Bu Mulyani itu kan sempat 2 periode jadi menterinya Pak Jokowi. Sekarang diganti. Optimisme Pak Jokowi dengan penggantinya seperti apa Pak Mulyani? Bagus. Saya kenal baik dengan Pak Purba. Sangat bagus dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik, kemudian dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguasai. Artinya pasar bisa menerima. Dan ketujuh, Jokowi mendukung penuh agar DPR kembali membahas RUU Perampasan Aset. Jokowi mengatakan selama ia menjabat sebagai presiden, dirinya sudah 3 kali mendorong DPR untuk membahas RUU Perampasan Aset. Menurut Jokowi, RUU Perampasan Aset sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 12 September. Jokowi mengatakan pada 2023 lalu pemerintah telah mengirimkan surat kepada DPR untuk segera membahas RUU Perampasan Aset. Namun saat itu fraksi-fraksi di DPR belum menindaklanjuti surat tersebut. Jokowi menilai belum adanya kemajuan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset disebabkan karena kurangnya kesepakatan antara fraksi-fraksi di DPR. Jokowi menekankan pentingnya pembahasan RUU Perampasan Aset untuk memenuhi harapan publik. Pendapatnya gimana Pak? Saya mendukung penuh dibahasnya kembali rancangan undang-undang perampasan aset. Karena ini penting sekali dalam rangka pemberantasan korupsi. Sangat penting. Dan itu sudah, seingat saya sudah 3 kali kami mendorong agar RUU perampasan aset ini pada saat itu segera dibahas di DPR, dan di tahun 2023 bulan Juni kita juga mengirimkan surat ke DPR untuk segera RUU perampasan aset itu dibahas di DPR. Tapi memang fraksi-fraksi di sana belum menindaklanjutinya saat itu. Kendalanya apa Pak waktu itu Pak? Keterangannya seperti apa, kendala kenapa tidak dibahas saat itu Pak? Ya, fraksi-fraksi mungkin belum ada kesepakatan. Dan kesepakatan itu memang biasanya kan atas perintah ketua partai. Berarti kalau untuk menanggapi yang kali ini berarti Pak Jokowi mengapresiasi sekali untuk langkah sekarang. Iya, saya kira sangat bagus kalau
RUU perampasan aset segera dibahas. Dan itu juga menjawab keinginan publik, keinginan luas publik untuk segera diselesaikan RUU perampasan aset. Urgensinya apa sih Pak untuk UU perampasan aset itu disahkan? Pemberantasan korupsi. Kalau nanti selesai yang korupsi itu bisa katanya dirampas. Yang Pak Prabowo mereshuffle 5 menterinya itu tanggapannya seperti apa Pak? Itu kan beberapa di antaranya kan ada spekulasi di masyarakat bahwa itu adalah orangnya Pak Jokowi. Seperti apa? Reshuffle kabinet, reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau Bu Mulyani itu kan sempat 2 periode jadi menterinya Pak Jokowi. Sekarang diganti. Optimisme Pak Jokowi dengan penggantinya seperti apa Pak Purba? Bagus. Saya kenal baik dengan Pak Purba. Sangat bagus dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik, kemudian dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguasai. Artinya pasar bisa Dan ketujuh, Jokowi mendukung penuh agar DPR kembali membahas RUU perampasan aset. Jokowi mengatakan selama ia menjabat sebagai presiden, dirinya sudah 3 kali mendorong DPR untuk membahas RUU perampasan aset. Menurut Jokowi, RUU perampasan aset sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 12 September. Jokowi mengatakan pada 2023 lalu pemerintah telah mengirimkan surat kepada DPR untuk segera membahas RUU perampasan aset. Namun saat itu fraksi-fraksi di DPR belum menindaklanjuti surat tersebut. Jokowi menilai belum adanya kemajuan dalam pembahasan RUU perampasan aset disebabkan karena kurangnya kesepakatan antara fraksi-fraksi di DPR. Jokowi menekankan pentingnya pembahasan RUU perampasan aset untuk memenuhi harapan publik. Pendapatnya gimana Pak? Saya mendukung penuh dibahasnya kembali rancangan undang-undang perampasan aset. Karena ini penting sekali dalam rangka pemberantasan korupsi. Sangat penting. Dan itu sudah, seingat saya sudah 3 kali kami mendorong agar RUU perampasan aset ini pada saat itu segera dibahas di DPR, dan di tahun 2023 bulan Juni kita juga mengirimkan surat ke DPR untuk segera RUU perampasan aset itu dibahas di DPR. Tapi memang fraksi-fraksi di sana belum menindaklanjutinya saat itu. Kendalanya apa Pak waktu itu Pak? Keterangannya seperti apa, kendala kenapa tidak dibahas saat itu apa? Ya, fraksi-fraksi mungkin belum ada kesepakatan, dan kesepakatan itu memang biasanya kan atas perintah ketua-ketua partai. Berarti kalau untuk menanggapi yang kali ini berarti Pak Jokowi mengapresiasi sekali nih kalau untuk langkah sekarang. Iya, saya kira sangat bagus kalau RUU perampasan aset segera dibahas. Dan itu juga menjawab keinginan publik, keinginan luas publik untuk segera diselesaikan RUU perampasan aset. Urgensinya apa sih Pak untuk UU perampasan aset itu disahkan? Pemberantasan korupsi. Kalau nanti selesai yang korupsi itu bisa katanya dirampas. Yang
Pak Prabowo mereshuffle 5 menterinya itu tanggapannya seperti apa Pak? Itu kan beberapa di antaranya kan ada spekulasi di masyarakat bahwa itu adalah orangnya Pak Jokowi. Seperti apa? Reshuffle kabinet, reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau Bu Mulyani itu kan sempat 2 periode jadi menterinya Pak Jokowi. Sekarang diganti. Optimisme Pak Jokowi dengan penggantinya seperti apa Pak Purba? Bagus. Saya kenal baik dengan Pak Purba. Sangat bagus dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik, kemudian dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguasai. Artinya pasar bisa Dan ketujuh, Jokowi mendukung penuh agar DPR kembali membahas RUU perampasan aset. Jokowi mengatakan selama ia menjabat sebagai presiden, dirinya sudah 3 kali mendorong DPR untuk membahas RUU perampasan aset. Menurut Jokowi, RUU perampasan aset sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 12 September. Jokowi mengatakan pada 2023 lalu pemerintah telah mengirimkan surat kepada DPR untuk segera membahas RUU perampasan aset. Namun saat itu fraksi-fraksi di DPR belum menindaklanjuti surat tersebut. Jokowi menilai belum adanya kemajuan dalam pembahasan RUU perampasan aset disebabkan karena kurangnya kesepakatan antara fraksi-fraksi di DPR. Jokowi menekankan pentingnya pembahasan RUU perampasan aset untuk memenuhi harapan publik. Pendapatnya gimana Pak? Saya mendukung penuh dibahasnya kembali rancangan undang-undang perampasan aset. Karena ini penting sekali dalam rangka pemberantasan korupsi. Sangat penting. Dan itu sudah, seingat saya sudah 3 kali kami mendorong agar RUU perampasan aset ini pada saat itu segera dibahas di DPR, dan di tahun 2023 bulan Juni kita juga mengirimkan surat ke DPR untuk segera RUU perampasan aset itu dibahas di DPR. Tapi memang fraksi-fraksi di sana belum menindaklanjutinya saat itu. Kendalanya apa Pak waktu itu Pak? Keterangannya seperti apa, kendala kenapa tidak dibahas saat itu Pak? Ya, fraksi-fraksi mungkin belum ada kesepakatan, dan kesepakatan itu memang biasanya kan atas perintah ketua-ketua partai. Berarti kalau untuk menanggapi yang kali ini berarti Pak Jokowi mengapresiasi sekali untuk langkah sekarang. Iya, saya kira sangat bagus kalau RUU perampasan aset segera dibahas, dan itu juga menjawab keinginan publik, keinginan luas publik untuk segera diselesaikan RUU perampasan aset. Urgensinya apa sih Pak untuk RUU perampasan aset itu disahkan? Pemberantasan korupsi. Kalau nanti selesai yang korupsi itu bisa hartanya dirampas. Yang Pak Prabowo mereshuffle 5 menterinya itu tanggapannya seperti apa Pak? Itu kan beberapa di antaranya kan ada spekulasi di masyarakat bahwa itu adalah orangnya Pak Jokowi. Seperti apa? Reshuffle kabinet, reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau Bu Mulyani itu kan sempat 2 periode jadi menterinya Pak Jokowi.
sekarang diganti, optimisme Pak Jokowi dengan penggantinya seperti apa Pak Purba? Bagus. Saya kenal baik dengan Pak Purba. Sangat bagus dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik, kemudian dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguasai. Artinya pasar bisa Dan ketujuh, Jokowi mendukung penuh agar DPR kembali membahas RUU perampasan aset. Jokowi mengatakan selama ia menjabat sebagai presiden, dirinya sudah 3 kali mendorong DPR untuk membahas RUU perampasan aset. Menurut Jokowi, RUU perampasan aset sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 12 September. Jokowi mengatakan pada 2023 lalu pemerintah telah mengirimkan surat kepada DPR untuk segera membahas RUU perampasan aset. Namun saat itu fraksi-fraksi di DPR belum menindaklanjuti surat tersebut. Jokowi menilai belum adanya kemajuan dalam pembahasan RUU perampasan aset disebabkan karena kurangnya kesepakatan antara fraksi-fraksi di DPR. Jokowi menekankan pentingnya pembahasan RUU perampasan aset untuk memenuhi harapan publik. Pendapatnya gimana Pak? Saya mendukung penuh dibahasnya kembali rancangan undang-undang perampasan aset. Karena ini penting sekali dalam rangka pemberantasan korupsi. Sangat penting. Dan itu sudah, seingat saya sudah 3 kali kami mendorong agar RUU perampasan aset ini pada saat itu segera dibahas di DPR, dan di tahun 2023 bulan Juni kita juga mengirimkan surat ke DPR untuk segera RUU perampasan aset itu dibahas di DPR. Tapi memang fraksi-fraksi di sana belum menindaklanjutinya saat itu. Kendalanya apa Pak waktu itu Pak? Keterangannya seperti apa, kendala kenapa tidak dibahas saat itu Pak? Ya, fraksi-fraksi mungkin belum ada kesepakatan, dan kesepakatan itu memang biasanya kan atas perintah ketua partai. Berarti kalau untuk menanggapi yang kali ini berarti Pak Jokowi mengapresiasi sekali nih kalau untuk langkah sekarang. Iya, saya kira sangat bagus kalau RUU perampasan aset segera dibahas. Dan itu juga menjawab keinginan publik, keinginan luas publik untuk segera diselesaikan RUU perampasan aset. Agensinya apa sih Pak untuk RUU perampasan aset? Mungkin misalkan Pemberantasan korupsi. Kalau nanti selesai yang korupsi itu bisa hartanya dirampas. yang Pak Prabowo mereshuffle 5 menterinya itu tanggapannya seperti apa Pak? Itu kan beberapa di antaranya kan ada spekulasi di masyarakat bahwa itu adalah orangnya Pak Jokowi. Seperti apa? Reshuffle kabinet, reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau Bu Mulyani itu kan sempat 2 periode jadi menterinya Pak Jokowi. Sekarang diganti, optimisme Pak Jokowi dengan penggantinya seperti apa Pak Purba? Bagus. Saya kenal baik dengan Pak Purba. Sangat bagus, dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik, kemudian
dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguasai. Artinya pasar bisa menerima. Dan ketujuh, Jokowi mendukung penuh agar DPR kembali membahas RUU perampasan aset. Jokowi mengatakan selama ia menjabat sebagai presiden, dirinya sudah 3 kali mendorong DPR untuk membahas RUU perampasan aset. Menurut Jokowi, RUU perampasan aset sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 12 September. Jokowi mengatakan pada 2023 lalu pemerintah telah mengirimkan surat kepada DPR untuk segera membahas RUU perampasan aset. Namun saat itu fraksi-fraksi di DPR belum menindaklanjuti surat tersebut. Jokowi menilai belum adanya kemajuan dalam pembahasan RUU perampasan aset disebabkan karena kurangnya kesepakatan antara fraksi-fraksi di DPR. Jokowi menekankan pentingnya pembahasan RUU perampasan aset untuk memenuhi harapan publik. Pendapatnya gimana, Pak? Saya mendukung penuh dibahasnya kembali rancangan undang-undang perampasan aset. Karena ini penting sekali dalam rangka pemberantasan korupsi. Sangat penting. Dan itu sudah, seingat saya sudah 3 kali kami mendorong agar RUU perampasan aset ini pada saat itu segera dibahas di DPR, dan di tahun 2023 bulan Juni kita juga mengirimkan surat ke DPR untuk segera RUU perampasan aset itu dibahas di DPR. Tapi memang fraksi-fraksi di sana belum menindaklanjutinya saat itu. Kendalanya apa, Pak, waktu itu, Pak? Keterangannya seperti apa, kendala kenapa tidak dibahas saat itu, Pak? Ya, fraksi-fraksi mungkin belum ada kesepakatan, dan kesepakatan itu memang biasanya kan atas perintah ketua partai. Berarti kalau untuk menanggapi yang kali ini, berarti Pak Jokowi mengapresiasi sekali nih kalau untuk langkah sekarang. Iya, saya kira sangat bagus kalau RUU perampasan aset segera dibahas. Dan itu juga menjawab keinginan publik, keinginan luas publik untuk segera diselesaikan RUU perampasan aset. Urgensinya apa sih, Pak, untuk RUU perampasan aset itu disahkan? Pemberantasan korupsi. Kalau nanti selesai, yang korupsi itu bisa hartanya dirampas. Yang Pak Prabowo mereshuffle 5 menterinya itu tanggapannya seperti apa, Pak? Itu kan beberapa di antaranya kan ada spekulasi di masyarakat bahwa itu adalah orangnya Pak Jokowi. Seperti apa, Pak? Reshuffle kabinet, reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden, kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau Bu Mulyani itu kan sempat 2 periode jadi menterinya Pak Jokowi. Sekarang diganti, optimisme Pak Jokowi dengan penggantinya seperti apa, Pak Purbalingga? Bagus, saya kenal baik dengan Pak Purbalingga, sangat bagus, dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik, kemudian dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguasai. Artinya pasar bisa menerima. Dan ketujuh, Jokowi mendukung penuh agar DPR kembali membahas RUU perampasan aset. Jokowi mengatakan selama ia menjabat sebagai presiden, dirinya sudah 3 kali mendorong DPR untuk membahas RUU perampasan aset. Menurut Jokowi, RUU perampasan aset sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 12 September. Jokowi mengatakan pada 2023 lalu pemerintah telah mengirimkan surat kepada DPR untuk segera membahas RUU perampasan aset. Namun saat itu fraksi-fraksi di DPR belum menindaklanjuti surat tersebut. Jokowi menilai belum adanya kemajuan dalam pembahasan RUU perampasan aset disebabkan karena kurangnya kesepakatan antara fraksi-fraksi di DPR. Jokowi menekankan pentingnya pembahasan RUU perampasan aset untuk memenuhi harapan publik. Pendapatnya gimana, Pak? Saya mendukung penuh dibahasnya kembali rancangan undang-undang perampasan aset. Karena ini penting sekali dalam rangka pemberantasan korupsi. Sangat penting. Dan itu sudah, seingat saya sudah 3 kali kami mendorong agar RUU perampasan aset ini pada saat itu segera dibahas di DPR, dan di tahun 2023 bulan Juni kita juga mengirimkan surat ke DPR untuk segera RUU perampasan aset itu dibahas di DPR. Tapi memang fraksi-fraksi di sana belum menindaklanjutinya saat itu. Kendalanya apa, Pak, waktu itu, Pak? Keterangannya seperti apa, kendala kenapa tidak dibahas saat itu, Pak? Ya, fraksi-fraksi mungkin belum ada kesepakatan, dan kesepakatan itu memang biasanya kan atas perintah ketua partai. Berarti kalau untuk menanggapi yang kali ini berarti Pak Jokowi mengapresiasi sekali nih kalau untuk langkah sekarang. Iya, saya kira sangat bagus kalau RUU perampasan aset segera dibahas. Dan itu juga menjawab keinginan publik, keinginan luas publik untuk segera diselesaikan RUU perampasan aset. Urgensinya apa sih, Pak, untuk RUU perampasan aset itu disahkan? Pemberantasan korupsi. Kalau nanti selesai yang korupsi itu bisa hartanya dirampas. Yang Pak Prabowo mereshuffle 5 menterinya itu tanggapannya seperti apa, Pak? Itu kan beberapa di antaranya kan ada spekulasi di masyarakat bahwa itu adalah orangnya Pak Jokowi. Seperti apa, Pak? Reshuffle kabinet, reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau Bu Mulyani itu kan sempat 2 periode jadi menterinya Pak Jokowi. Sekarang diganti. Optimisme Pak Jokowi dengan penggantinya seperti apa, Pak Mulyani? Bagus. Saya kenal baik dengan Pak Mulyani. Sangat bagus, dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik. Kemudian dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguasai. Artinya pasar bisa Dan ketujuh, Jokowi mendukung penuh agar DPR kembali membahas RUU perampasan aset. Jokowi mengatakan selama ia menjabat sebagai presiden, dirinya sudah 3 kali mendorong DPR untuk membahas RUU perampasan aset. Menurut Jokowi, RUU perampasan aset sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 12 September. Jokowi mengatakan pada 2023 lalu pemerintah telah mengirimkan surat kepada DPR untuk segera membahas RUU perampasan aset. Namun saat itu fraksi-fraksi di DPR belum menindaklanjuti surat tersebut. Jokowi menilai belum adanya kemajuan dalam pembahasan RUU perampasan aset disebabkan karena kurangnya kesepakatan antara fraksi-fraksi di DPR.
Jokowi menekankan pentingnya pembahasan RUU perampasan aset untuk memenuhi harapan publik. Pendapatnya gimana Pak? Saya mendukung penuh dibahasnya kembali rancangan undang-undang perampasan aset. Karena ini penting sekali dalam rangka pemberantasan korupsi. Sangat penting. Dan itu sudah, seingat saya sudah 3 kali kami mendorong agar RUU perampasan aset ini pada saat itu segera dibahas di DPR, dan di tahun 2023 bulan Juni kita juga mengirimkan surat ke DPR untuk segera RUU perampasan aset itu dibahas di DPR. Tapi memang fraksi-fraksi di sana belum menindaklanjutinya saat itu. Kendalanya apa Pak waktu itu Pak? Keterangannya seperti apa, kendala kenapa tidak dibahas saat itu Pak? Ya, fraksi-fraksi mungkin belum ada kesepakatan. Dan kesepakatan itu memang biasanya kan atas perintah ketua partai. Berarti kalau untuk menanggapi yang kali ini berarti Pak Jokowi mengapresiasi sekali nih kalau untuk langkah sekarang. Iya, saya kira sangat bagus kalau RUU perampasan aset segera dibahas. Dan itu juga menjawab keinginan publik, keinginan luas publik untuk segera diselesaikan RUU perampasan aset. Urgensinya apa sih Pak untuk RUU perampasan aset itu disahkan? Pemberantasan korupsi. Kalau nanti selesai yang korupsi itu bisa hartanya dirampas. Yang Pak Prabowo mereshuffle 5 menterinya itu tanggapannya seperti apa Pak? Itu kan beberapa di antaranya kan ada spekulasi di masyarakat bahwa itu adalah orangnya Pak Jokowi. Seperti apa? Reshuffle kabinet, reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden, kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau Bu Mulyani itu kan sempat 2 periode jadi menterinya Pak Jokowi. Sekarang diganti, optimisme Pak Jokowi dengan penggantinya seperti apa Pak Purbalingga? Bagus, saya kenal baik dengan Pak Purbalingga, sangat bagus, dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik, kemudian dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguasai. Artinya pasar bisa Dan ketujuh, Jokowi mendukung penuh agar DPR kembali membahas RUU perampasan aset. Jokowi mengatakan selama ia menjabat sebagai presiden, dirinya sudah 3 kali mendorong DPR untuk membahas RUU perampasan aset. Menurut Jokowi, RUU perampasan aset sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 12 September. Jokowi mengatakan pada 2023 lalu pemerintah telah mengirimkan surat kepada DPR untuk segera membahas RUU perampasan aset. Namun saat itu fraksi-fraksi di DPR belum menindaklanjuti surat tersebut. Jokowi menilai belum adanya kemajuan dalam pembahasan RUU perampasan aset disebabkan karena kurangnya kesepakatan antara fraksi-fraksi di DPR. Jokowi menekankan pentingnya pembahasan RUU perampasan aset untuk memenuhi harapan publik. Pendapatnya gimana Pak? Saya mendukung penuh dibahasnya kembali rancangan undang-undang perampasan aset. Karena ini penting sekali dalam rangka pemberantasan korupsi. Sangat penting. Dan itu sudah, seingat saya sudah 3 kali kami mendorong agar RUU perampasan aset ini
pada saat itu segera dibahas di DPR, dan di tahun 2023 bulan Juni kita juga mengirimkan surat ke DPR untuk segera RUU perampasan aset itu dibahas di DPR. Tapi memang fraksi-fraksi di sana belum menindaklanjutinya saat itu. Kendalanya apa Pak waktu itu Pak? Keterangannya seperti apa, kendala kenapa tidak dibahas saat itu Pak? Ya, fraksi-fraksi mungkin belum ada kesepakatan. Dan kesepakatan itu memang biasanya kan atas perintah ketua partai. Berarti kalau untuk menanggapi yang kali ini berarti Pak Jokowi apresiasi sekali nih kalau untuk langkah sekarang. Iya, saya kira sangat bagus kalau RUU perampasan aset segera dibahas. Dan itu juga menjawab keinginan publik, keinginan luas publik untuk segera diselesaikan RUU perampasan aset. Urgensinya apa sih Pak untuk RUU perampasan aset itu disahkan? Pemberantasan korupsi. Kalau nanti selesai yang korupsi itu bisa hartanya dirampas. Yang Pak Prabowo mereshuffle 5 menterinya itu tanggapannya seperti apa Pak? Itu kan beberapa di antaranya kan ada spekulasi di masyarakat bahwa itu adalah orangnya Pak Jokowi. Seperti apa? Reshuffle kabinet, reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden, kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau Bu Mulyani itu kan sempat 2 periode jadi menterinya Pak Jokowi. Sekarang diganti, optimisme Pak Jokowi dengan penggantinya seperti apa Pak Purbalingga? Bagus, saya kenal baik dengan Pak Purbalingga, sangat bagus, dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik, kemudian dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguat. Artinya pasar bisa Dan ketujuh, Jokowi mendukung penuh agar DPR kembali membahas RUU perampasan aset. Jokowi mengatakan selama ia menjabat sebagai presiden, dirinya sudah 3 kali mendorong DPR untuk membahas RUU perampasan aset. Menurut Jokowi, RUU perampasan aset sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 12 September. Jokowi mengatakan pada 2023 lalu pemerintah telah mengirimkan surat kepada DPR untuk segera membahas RUU perampasan aset. Namun saat itu fraksi-fraksi di DPR belum menindaklanjuti surat tersebut. Jokowi menilai belum adanya kemajuan dalam pembahasan RUU perampasan aset disebabkan karena kurangnya kesepakatan antara fraksi-fraksi di DPR. Jokowi menekankan pentingnya pembahasan RUU perampasan aset untuk memenuhi harapan publik. Pendapatnya gimana Pak? Saya mendukung penuh dibahasnya kembali rancangan undang-undang perampasan aset. Ini penting sekali dalam rangka pemberantasan korupsi. Sangat penting. Dan itu sudah, seingat saya, sudah 3 kali kami mendorong agar RUU perampasan aset ini pada saat itu segera dibahas di DPR, dan di tahun 2023 bulan Juni kita juga mengirimkan surat ke DPR untuk segera RUU perampasan aset itu dibahas di DPR. Tapi memang fraksi-fraksi di sana belum menindaklanjutinya saat itu.
Kendalanya apa Pak waktu itu Pak? Keterangannya seperti apa, kendala kenapa tidak dibahas saat itu Pak? Ya, fraksi-fraksi mungkin belum ada kesepakatan. Dan kesepakatan itu memang biasanya kan atas perintah ketua partai. Berarti kalau untuk menanggapi yang kali ini berarti Pak Jokowi mengapresiasi sekali nih kalau untuk langkah sekarang. Iya, saya kira sangat bagus kalau RUU Perampasan Aset segera dibahas. Dan itu juga menjawab keinginan publik, keinginan luas publik untuk segera diselesaikan RUU Perampasan Aset. Urgensinya apa sih Pak untuk UU Perampasan Aset itu disahkan? Pemberantasan korupsi. Kalau nanti selesai yang korupsi itu bisa hartanya dirampas. Yang Pak Prabowo mereshuffle 5 menterinya itu tanggapannya seperti apa Pak? Itu kan beberapa di antaranya kan ada spekulasi di masyarakat bahwa itu adalah orangnya Pak Jokowi. Seperti apa? Reshuffle kabinet, reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau Bu Mulyani itu kan sempat 2 periode jadi menterinya Pak Jokowi. Sekarang diganti. Optimisme Pak Jokowi dengan penggantinya seperti apa Pak Purba? Bagus. Saya kenal baik dengan Pak Purba. Sangat bagus dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik, kemudian dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguasai. Artinya pasar bisa menerima. Dan ketujuh, Jokowi mendukung penuh agar DPR kembali membahas RUU Perampasan Aset. Jokowi mengatakan selama ia menjabat sebagai presiden, dirinya sudah 3 kali mendorong DPR untuk membahas RUU Perampasan Aset. Menurut Jokowi, RUU Perampasan Aset sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 12 September. Jokowi mengatakan pada 2023 lalu pemerintah telah mengirimkan surat kepada DPR untuk segera membahas RUU Perampasan Aset. Namun saat itu fraksi-fraksi di DPR belum menindaklanjuti surat tersebut. Jokowi menilai belum adanya kemajuan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset disebabkan karena kurangnya kesepakatan antara fraksi-fraksi di DPR. Jokowi menekankan pentingnya pembahasan RUU Perampasan Aset untuk memenuhi harapan publik. Pendapatnya gimana Pak? Saya mendukung penuh dibahasnya kembali rancangan undang-undang perampasan aset. Dan ini penting sekali dalam rangka pemberantasan korupsi. Sangat penting. Dan itu sudah, seingat saya sudah 3 kali kami mendorong agar RUU perampasan aset ini pada saat itu segera dibahas di DPR, dan di tahun 2023 bulan Juni kita juga mengirimkan surat ke DPR untuk segera RUU perampasan aset itu dibahas di DPR. Tapi memang fraksi-fraksi di sana belum menindaklanjutinya saat itu. Kendalanya apa Pak waktu itu Pak? Keterangannya seperti apa, kendala kenapa tidak dibahas saat itu Pak? Ya, fraksi-fraksi mungkin belum ada kesepakatan. Dan kesepakatan itu memang biasanya kan atas perintah ketua partai. Berarti kalau untuk menanggapi yang kali ini berarti Pak Jokowi mengapresiasi sekali nih kalau untuk langkah sekarang. Iya, saya kira sangat bagus kalau
RUU perampasan aset segera dibahas. Dan itu juga menjawab keinginan publik, keinginan luas publik untuk segera diselesaikan RUU perampasan aset. Urgensinya apa sih Pak untuk RUU perampasan aset itu disahkan? Pemberantasan korupsi. Kalau nanti selesai, yang korupsi itu bisa hartanya dirampas. Yang Pak Prabowo mereshuffle 5 menterinya itu tanggapannya seperti apa Pak? Itu kan beberapa di antaranya kan ada spekulasi di masyarakat bahwa itu adalah orangnya Pak Jokowi. Seperti apa sih? Reshuffle kabinet, reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau Bu Mulyani itu kan sempat 2 periode jadi menterinya Pak Jokowi. Sekarang diganti. Optimisme Pak Jokowi dengan penggantinya seperti apa Pak Purba? Bagus. Saya kenal baik dengan Pak Purba. Sangat bagus dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik, kemudian dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguat. Artinya pasar bisa Dan ketujuh, Jokowi mendukung penuh agar DPR kembali membahas RUU perampasan aset. Jokowi mengatakan selama ia menjabat sebagai presiden, dirinya sudah 3 kali mendorong DPR untuk membahas RUU perampasan aset. Menurut Jokowi, RUU perampasan aset sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 12 September. Jokowi mengatakan pada 2023 lalu pemerintah telah mengirimkan surat kepada DPR untuk segera membahas RUU perampasan aset. Namun saat itu fraksi-fraksi di DPR belum menindaklanjuti surat tersebut. Jokowi menilai belum adanya kemajuan dalam pembahasan RUU perampasan aset disebabkan karena kurangnya kesepakatan antara fraksi-fraksi di DPR. Jokowi menekankan pentingnya pembahasan RUU perampasan aset untuk memenuhi harapan publik. Pendapatnya gimana Pak? Saya mendukung penuh dibahasnya kembali rancangan undang-undang perampasan aset. Dan ini penting sekali dalam rangka pemberantasan korupsi. Sangat penting. Dan itu sudah, seingat saya sudah 3 kali kami mendorong agar RUU perampasan aset ini pada saat itu segera dibahas di DPR, dan di tahun 2023 bulan Juni kita juga mengirimkan surat ke DPR untuk segera RUU perampasan aset itu dibahas di DPR. Tapi memang fraksi-fraksi di sana belum menindaklanjutinya saat itu. Kendalanya apa Pak waktu itu Pak? Keterangannya seperti apa, kendala kenapa tidak dibahas saat itu Pak? Ya, fraksi-fraksi mungkin belum ada kesepakatan, dan kesepakatan itu memang biasanya kan atas perintah ketua-ketua partai. Berarti kalau untuk menanggapi yang kali ini berarti Pak Jokowi apresiasi sekali nih kalau untuk langkah sekarang. Iya, saya kira sangat bagus kalau RUU perampasan aset segera dibahas. Dan itu juga menjawab keinginan publik, keinginan luas publik untuk segera diselesaikan RUU perampasan aset. Urgensinya apa sih Pak untuk RUU perampasan aset itu disahkan? Pemberantasan korupsi. Kalau nanti selesai, yang korupsi itu bisa hartanya dirampas. Yang
Pak Prabowo mereshuffle 5 menterinya itu tanggapannya seperti apa Pak? Itu kan beberapa di antaranya kan ada spekulasi di masyarakat bahwa itu adalah orangnya Pak Jokowi. Seperti apa Pak? Reshuffle kabinet, reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau Bu Mulyani itu kan sempat 2 periode jadi menterinya Pak Jokowi. Sekarang diganti, optimisme Pak Jokowi dengan penggantinya seperti apa Pak Purba? Bagus. Saya kenal baik dengan Pak Purba. Sangat bagus dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik, kemudian dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguasai. Artinya pasar bisa menerima. Dan ketujuh, Jokowi mendukung penuh agar DPR kembali membahas RUU perampasan aset. Jokowi mengatakan selama ia menjabat sebagai presiden, dirinya sudah 3 kali mendorong DPR untuk membahas RUU perampasan aset. Menurut Jokowi, RUU perampasan aset sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 12 September. Jokowi mengatakan pada 2023 lalu pemerintah telah mengirimkan surat kepada DPR untuk segera membahas RUU perampasan aset. Namun saat itu fraksi-fraksi di DPR belum menindaklanjuti surat tersebut. Jokowi menilai belum adanya kemajuan dalam pembahasan RUU perampasan aset disebabkan karena kurangnya kesepakatan antara fraksi-fraksi di DPR. Jokowi menekankan pentingnya pembahasan RUU perampasan aset untuk memenuhi harapan publik. Pendapatnya gimana Pak? Saya mendukung penuh dibahasnya kembali rancangan undang-undang perampasan aset. Karena ini penting sekali dalam rangka pemberantasan korupsi. Sangat penting. Dan itu sudah, seingat saya sudah 3 kali kami mendorong agar RUU perampasan aset ini pada saat itu segera dibahas di DPR, dan di tahun 2023 bulan Juni kita juga mengirimkan surat ke DPR untuk segera RUU perampasan aset itu dibahas di DPR. Tapi memang fraksi-fraksi di sana belum menindaklanjutinya saat itu. Kendalanya apa Pak waktu itu Pak? Keterangannya seperti apa, kendala kenapa tidak dibahas saat itu Pak? Ya, fraksi-fraksi mungkin belum ada kesepakatan, dan kesepakatan itu memang biasanya kan atas perintah ketua-ketua partai. Berarti kalau untuk menanggapi yang kali ini berarti Pak Jokowi apresiasi sekali nih kalau untuk langkah sekarang. Iya, saya kira sangat bagus kalau RUU perampasan aset segera dibahas. Dan itu juga menjawab keinginan publik, keinginan luas publik untuk segera diselesaikan RUU perampasan aset. Urgensinya apa sih Pak untuk RUU perampasan aset itu disahkan? Pemberantasan korupsi. Kalau nanti selesai yang korupsi itu bisa hartanya dirampas. Yang Pak Prabowo mereshuffle 5 menterinya itu tanggapannya seperti apa Pak? Itu kan beberapa di antaranya kan ada spekulasi di masyarakat bahwa itu adalah orangnya Pak Jokowi. Seperti apa Pak? Reshuffle kabinet, reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau Bu Mulyani itu kan sempat 2 periode jadi menterinya Pak Jokowi.
sekarang diganti optimisme Pak Jokowi dengan penggantinya seperti apa Pak Purba ini? Bagus. Saya kenal baik dengan Pak Purba. Sangat bagus dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik, kemudian dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguasai. Artinya pasar bisa menerima. Dan ketujuh, Jokowi mendukung penuh agar DPR kembali membahas RUU perampasan aset. Jokowi mengatakan selama ia menjabat sebagai presiden, dirinya sudah 3 kali mendorong DPR untuk membahas RUU perampasan aset. Menurut Jokowi, RUU perampasan aset sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 12 September. Jokowi mengatakan pada 2023 lalu pemerintah telah mengirimkan surat kepada DPR untuk segera membahas RUU perampasan aset. Namun saat itu fraksi-fraksi di DPR belum menindaklanjuti surat tersebut. Jokowi menilai belum adanya kemajuan dalam pembahasan RUU perampasan aset disebabkan karena kurangnya kesepakatan antara fraksi-fraksi di DPR. Jokowi menekankan pentingnya pembahasan RUU perampasan aset untuk memenuhi harapan publik. Pendapatnya gimana Pak? Saya mendukung penuh dibahasnya kembali rancangan undang-undang perampasan aset. Karena ini penting sekali dalam rangka pemberantasan korupsi. Sangat penting. Dan itu sudah, seingat saya sudah 3 kali kami mendorong agar RUU perampasan aset ini pada saat itu segera dibahas di DPR, dan di tahun 2023 bulan Juni kita juga mengirimkan surat ke DPR untuk segera RUU perampasan aset itu dibahas di DPR. Tapi memang fraksi-fraksi di sana belum menindaklanjutinya saat itu. Kendalanya apa Pak waktu itu Pak? Keterangannya seperti apa, kendala kenapa tidak dibahas saat itu Pak? Ya, fraksi-fraksi mungkin belum ada kesepakatan, dan